Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran hari ini. Masih semangat kan? Oke, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum anak-anak Ustazah, ketemu lagi dalam pembelajaran PKN. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Simak ya nak. Baiklah, tiba saatnya kita untuk memasuki pelajaran di bab 2. Di bab 2 ini kita akan mempelajari mengenai pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Kompetensi inti kita seperti biasa ada 4 kompetensi, ada 4 KI. KI 1 mengenai spiritual, KI 2 mengenai sosial, KI 3 mengenai pengetahuan, KI 4 mengenai keterampilan kita. Nah, di pertemuan kita sekarang untuk kompetensi dasarnya kita juga akan mencapai 4 kompetensi. Ada di kompetensi dasar spiritual, kemudian ada di kompetensi dasar sosial, kemudian di pengetahuan kita akan memahami pokok-pokok pikiran terkandung dalam pembukaan UUD 1945, dan di KD 4-nya keterampilan kita akan menyaji hasil telaah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Materi pembelajaran kita di bab 2 ini terdiri dari 3 subbab ya. Ada hakikat daripada pokok pikiran di pembukaan UUD 1945. Nanti kita akan bahas dari pokok pikiran pertama sampai dengan pokok pikiran keempat. Kemudian arti penting pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Kemudian kita juga akan membahas mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Nah, mari kita bahas mengenai hakikat pokok pikiran di pembukaan UUD 1945 di pertemuan kita kali ini. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 kita mulai dari pokok pikiran di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di pokok pikiran pertama itu mengandung makna bahwa negara yang mampu melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia yang dilandaskan pada persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pokok pikiran yang pertama ini itu mengenai negara persatuan, ialah negara yang selalu melindungi seluruh bangsa Indonesia. Maka dalam hal ini negara berkeinginan dalam mengatasi setiap permasalahan baik dari golongan maupun individu. Nah, menurut makna pembukaan ini negara berkeinginan adanya persatuan bagi semua rakyat Indonesia. Kemudian kita masuk ke pokok pikiran alinea kedua. Di alinea kedua seperti yang kita ketahui isinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, di sini makna yang terkandung dalam pokok pikiran ini, negara memiliki niat demi mewujudkan sebuah keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia.
Dalam pemikiran kedua ini, negara akan mewujudkan semua negara yang memiliki kemerdekaan, mampu bersatu, berdaulat, adil serta makmur. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap semua warga negara Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan secara umum serta mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di pokok pikiran yang ketiga, ya, kita mengetahui bahwa isinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, makna yang terkandung dalam pokok pikiran ini, ya, termuat bahwa yaitu negara yang memiliki kedaulatan di tangan rakyat yang dilandaskan atas kerakyatan serta permusyawaratan perwakilan. Oleh sebab itu, sistem dalam negara yang terbentuk di Undang-Undang Dasar wajib dilandaskan pada independensi rakyat serta atas permusyawaratan perwakilan. Kemudian pada pokok pikiran yang keempat, ya, yang di alinea keempat, seperti yang kita ketahui isi daripada alinea ini, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pokok pikiran yang keempat termuat bahwa negara dilandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, undang-undang dasar di dalamnya harus memuat budi pekerti kemanusiaan yang luhur serta memegang teguh cita-cita moral rakyat yang. Baiklah anak-anak Sazah, sekian dulu materi kita hari ini. Jangan lupa untuk menyimak materi yang Sazah berikan ini, baru mengerjakan kuis. Kemudian dalam kuis itu kita masih menghubungkan dengan bab 1. Jadi materi yang ada di bab 1 dahulu tetap anak-anak ustazah pelajari lagi. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.